Allahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat Jamaat Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah, tiada kata yang paling berpatri di hati kita melainkan ungkapan rasa syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan panggil kita semua sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi langkah yang mendatangkan pahala dan ridho juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada umatnya di akhir zaman ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para tamu Masjid Al-Jabar, baik yang dekat, yang jauh maupun dari luar kota, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk Allah yang namanya manusia pasti membutuhkan pemberian, bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sehingga tak heran ketika kita punya hajat dan cita-cita, kita selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bukti bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sangat dan sangat membutuhkan segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak sedikit orang yang merasa sudah meminta, sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kenapa permohonan kita, permintaan kita, doa kita belum dikabulkan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu Masjid Al-Jabar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar dari seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham, ia mengatakan bahwa terlambatnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pengaruhnya tiada lain karena hati kita mati. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala jauh, sehingga doa, permohonan dan permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya tiada lain ialah innakum araftumullah wa lam tu'adu haqqahu. Kalian tahu pada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerti bahwa setiap saat diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah putus-putus. Dari kita mulai awal diciptakan dari bayi sampai sekarang, kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya, sehingga kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi tasuh, tidak akan terhitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala kadang kita abaikan. Coba kalau kita lihat
Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk sholat, untuk datang ke masjid, kita lebih baik tidur, lebih baik berbaring, lebih baik istirahat dibandingkan dengan memenuhi panggilan azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita kalau kita masih jauh, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih kalah dengan ngantuk, kita masih kalah dengan dingin, dan mungkin kita masih kalah yakni dengan hujan yang rintik-rintik. Padahal ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kita dipanggil di dunia ini oleh pimpinan, oleh perusahaan, seperti prajurit yang harus siap kapan saja, yang imbalannya hanya sekedar gaji beberapa rupiah aja. Akan tetapi kenapa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, Allah berikan rezeki, Allah hidupkan, Allah matikan, Allah beri kemuliaan, dan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min nikmatillah, dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kenapa kita enggan dan malas? Mungkin ini yang menyebabkan kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua penyebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu qara'tumul Qur'an walam ta'malun. Kita membaca Al-Qur'an tapi kita tidak mengamalkan isi kandungan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ini yang menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di kesempatan yang penuh barokah ini, saya mengajak mari kita sama-sama untuk membiasakan membaca Al-Qur'an. Kemudian mari kita lanjutkan untuk selalu mentadaburi isi Al-Qur'an. Kemudian kita mengamalkan isi Al-Qur'an sehingga perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai Quran. Sehingga pantas ketika sahabat bertanya kepada Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bagaimana tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi setiap nilai yang berada di dalam Al-Quran, perintah dan larangan yang berada di dalam Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, sehingga pantas akhlak dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan nilai-nilai yaitu Al-Quran. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, idza aitum hubar rasul falam tattabi'u sunnatahu. Kalian mengakui mencintai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita mengharapkan syafaatnya, pertolongannya nanti di hari kiamat, akan tetapi nilai dan akhlak dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita makan, sudahkah kita makan seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita tidur, sudahkah tidur kita seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita masuk kepada WC atau kemas sugantah, kita mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita jauh, Bapak Ibu sekalian. Kadang kita makan sambil berdiri. Ini yang menjadi tradisi sekarang dengan standing party. Kadang ketika kita buang air, tidak sedikit yaitu orang-orang yang berdiri, terutama bagi laki-laki. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk sambil jongkok. Lalu bagaimana kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan di dalam lisan kita, sementara
kita tidak meniru yakni akhlak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh bagi kita di dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sudah ada contoh yang baik yaitu pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita contoh cinta kepada Rasulullah, mari kita contoh dan tiru yakni akhlak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tiada lain adalah ida'atum hubal jannah wala ta'malun. Kalian bilang mau ke surga tapi tidak mau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bisa memasukkan kita yakni ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas Imam Ghazali mengatakan, siapa yang mengakui pengen masuk surga tapi tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kadzab, maka itu adalah dusta. Jadi kalau kita mau masuk surga, mari kita sama-sama untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kalau kita mau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang menjadi penghalangnya yaitu tiada lain li'annakum arabtumunar lam tatuhu anizunub. Jadi kalian tahu tentang neraka tapi kita terus melakukan dosa ini. Maka mari kita jaga telinga kita, mata kita, kaki kita, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini kalau kita tidak bisa menjaganya, begitu banyak yaitu ranjau-ranjau yang bisa melakukan dosa dan dosa di dalam kehidupan kita. Kita menonton di dalam televisi dengan adegan-adegan yang seharusnya seorang muslim harus kita jaga, tapi kita kadang-kadang tidak terasa karena itu dilihat. Begitu juga dengan orang yang terlalu banyak kita lihat di jalan di mana-mana, yang bagi seorang muslim dan muslimat harus betul-betul kita jaga. Kalau kita pengen dekat dengan Allah, pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dijaga sesuatu perbuatan yang bisa menjauhkan diri kita yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wa ta'kulu rizqilah wa la tashkurun. Kita selalu makan, kita selalu minum dan mengkonsumsi rizki dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita lupa bersyukur Bapak Ibu sekalian ya. Tiap hari kita makan nikmat Allah ya. Tiap hari kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita kurang mensyukuri ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan sakit. Kadang kita uring-uringan ya. Kadang kita tidak sabar. Padahal betapa banyaknya nikmat Allah yang kita rasakan. Kita diberi kesehatan yaitu dari ketika kita masih kecil sampai sekarang ini. Begitu lamanya kita sehat, tapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit aja, kita dikasih bisul aja, kadang-kadang kenapa Allah memberikan penyakit kepada saya? Ya, kadang-kadang kita begitu, tidak sadar bahwa ini adalah ujian, dan ujian itu adalah merupakan kifarat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita menyebut nama Allah, dan agar kita dengan penyakit itu menjadikan kifarat untuk penebus dosa-dosa kita yang begitu banyak yang kadang-kadang tidak terasa. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang selalu rindu dan cinta kepada Allah, dengan ujian yang baik, ujian yang buruk, ia selalu istiqomah kepada Allah dengan ketaatan. Karena ia sadar bahwa dunia ini adalah merupakan tempat ujian, yaitu bagi kita semua.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya watut imu mautakum wala ta'tabiru. Kalian ikut menguburkan jenazah, akan tetapi tidak dijadikan pelajaran buat kita, Bapak Ibu sekalian. Kita setiap hari melihat jenazah yang lewat. Kita bertajiah kepada teman-teman kita yang meninggal dunia. Akan tetapi sepertinya tidak ada apa-apa aja. Padahal harus kita jadikan itu pelajaran. Bagaimana kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita berpikir bagaimana kalau kita sudah berada di alam barzah? Saat itu bekal kita hanya sedikit. Mungkin kita akan menyesal. Mau kembali lagi ke dunia tidak bisa. Apa yang kita lakukan? Maka oleh karena itu, dengan terus kita bertadabur, yaitu melihat saudara kita, teman kita yang telah dipanggil oleh Allah, mari kita manfaatkan Bapak sekalian umur yang masih ada ini. Kullu ummati ajal, setiap kita punya batas waktu Bapak Ibu sekalian. Dan kita tidak tahu bahwa kematian itu adalah misterius, bisa besok, bisa lusa, atau mungkin saja ketika kita pulang ke rumah, ketika ajal itu datang, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas itu tidak lain adalah orang yang selalu menyiapkan dirinya untuk bekal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memperhatikan untuk kehidupan hari esok, yaitu untuk akhirat Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita berada di dunia, besok akan kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa? Harta yang kita kumpulkan, kalau tidak diinfakkan, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita bawa. Mungkin hanya menjadi rebutan buat anak-anak kita, keluarga kita. Kalau kita tidak digunakan di jalan Allah, hanya kita merugi dan menyesal. Kenapa waktu di dunia kita tidak digunakan untuk selalu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita gunakan kesempatan yang masih ada ini untuk betul-betul taat, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi di kesempatan pagi yang penuh barokah ini kita bersyukur masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin salahnya dari kehilapan diri saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.